Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Indonesia Melek Pajak dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Amran di sini di channel Indonesia Melek Pajak. Ya, jadi channel ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai perpajakan agar ke depan kita semua warga negara Indonesia bisa lebih melek pajak. Ya, nah teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai showroom mobil bekas atau jual beli mobil bekas itu diwajibkan untuk bayar PPN, teman-teman. Ya, tapi sebelum saya mulai, perlu saya disclaimer dulu ya teman-teman ya, bahwa semua yang saya sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi saya 100%. Jadi ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, kemudian belum tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya apabila saya ada kesalahan teman-teman ya. Nah, isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda. Karena masing-masing orang punya kasus yang berbeda-beda. Jadi, konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau dengan AR Anda apabila ada pertanyaan yang spesifik tentang kasus perpajakan Anda, ya. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya secara langsung ya, boleh ikuti live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat, teman-teman. Ya, dan bagi yang mau berdiskusi khusus dengan saya, bisa menghubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com ya. Nah, teman-teman, jadi pemerintah itu telah menerbitkan regulasi pajak terbaru yang mengatur tentang pajak pertambahan nilai kendaraan motor bekas. Ya, jadi bagi Anda yang memiliki bisnis di bidang jual beli kendaraan bermotor bekas atau memiliki showroom gitu ya, wajib mengetahui ketentuan terbaru pengenaan pajak pertambahan nilai untuk mobil bekas ini. Ya, jadi pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN kendaraan bermotor ini yang bekas ya. Ini kan bukan hal baru, teman-teman, ya. Jadi sebelumnya pajak pertambahan nilai kendaraan bermotor bekas ini itu sudah dikenakan sejak tahun 2000, ya. Nah, akan tetapi ini pemerintah kembali memperbaharui ketentuan pengenaan PPN kendaraan bermotor bekas ini melalui peraturan Menteri Keuangan ya, PMK nomor 65 garis miring PMK titik 03 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Ya, nah apa nih yang baru dalam PMK kendaraan bermotor bekas ini? Ya, jadi ada beberapa pokok pengaturan ya. Jadi pokok pengaturan terbaru dalam pengenaan pajak pertambahan nilai kendaraan bermotor bekas melalui belet ini ya, termasuk soal penetapan tarif pajaknya ya. Nah, PMK nomor 65 tahun 2022 merupakan penyesuaian ya, karena adanya perubahan tarif PPN yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya, atau Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021. Nah, selain itu sebagai penyederhanaan ketentuan mengenai pengenaan pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas yang sebelumnya berpedoman pada PMK nomor 79 tahun 2010 ya, tentang pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu ya. Nah, tarif PPN kendaraan bermotor bekas terbaru ini ya, jadi beberapa ketentuan pokok perubahan pengenaan pajak pertambahan nilai kendaraan bermotor bekas dalam PMK 65 tahun 2022 itu dasar hukum pembentukan dengan pasal 16G huruf I Undang-Undang PPN ya.
Nah, pengusaha kena pajak atau PKP yang memungut pajak pertambahan nilai ini merupakan pedagang kendaraan motor bekas yang melakukan kegiatan usaha penyerahan kendaraan motor bekas tidak termasuk penyerahan aktiva pasal 16D Undang-Undang Pertambahan Nilai. Ya, nah perhitungan PPN ini lebih sederhana dengan mekanisme besaran tertentu. Ya, jadi PPN-nya itu dipungut sebesar 1,1% dari harga jual. Ya, jadi teman-teman boleh menghitung sendiri PPN-nya berapa harga jual mobilnya ditambahkan dengan 1,1%. Ya, itulah nilai PPN terutangnya. Ya, nah kemudian ini yang wajib memungut adalah, nah ini siapa yang wajib memungut PPN kendaraan bermotor teman-teman ya. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, PMK 65 2022 tersebut ini menegaskan bahwa yang memungut pajak pertambahan nilai atau PPN ini merupakan PKP, pedagang kendaraan bermotor bekas. Jadi yang berstatus PKP, pengusaha kena pajak ya. Artinya kewajiban memungut atau pemungut PPN kendaraan bermotor bekas adalah wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan yang berstatus PKP ya dan menjual barang ini ya, menjual mobil bekas ini ya teman-teman ya. Nah, jadi bagi orang pribadi yang statusnya belum PKP dan melakukan kegiatan penjualan kendaraan bermotor bekas ini tidak jualan beli untuk tidak usaha, maka tidak memungut pajak pertambahan nilai ya saat penjualan ya. Jadi berdasarkan aturan tadi, jual beli kendaraan bermotor bekas yang dilakukan oleh orang pribadi, individu yang bukan pengusaha kena pajak, dan penjualan atau pembelian dilakukan bukan dalam rangka kegiatan usaha, itu tidak perlu pungut PPN ya. Jadi misalkan ada orang nih yang mau jual mobilnya yang dia pakai sehari-hari. Nah, itu tidak kena PPN teman-teman ya, karena itu bukan dalam rangka kegiatan bisnis jual beli ya, bukan pekerjaan utamanya jual beli kendaraan bekas ya. Nah, kemudian yang bagaimana diketahui bahwa dia PKP atau tidak ya teman-teman ya. Jadi aturan PKP adalah orang pribadi ataupun badan yang memiliki omset 4,8 di atas 4,8 miliar, maka wajib dikukuhkan untuk menjadi PKP. Nah, ketika statusnya udah PKP, maka wajib hukumnya ketika dia melakukan transaksi jual beli mobil bekas ya untuk memungut yang namanya PPN 1,1% ya. Nah, PKP penjual kendaraan bermotor ini itu harus membuat faktur pajak ya teman-teman ya. Jadi sesuai ketentuan perundangan perpajakan dalam Undang-Undang PPN, setiap PKP yang melakukan transaksi barang kena pajak ya atau jasa kena pajak ini harus membuat faktur pajak ya. Nah, bagaimana cara membuat faktur pajak keluaran teman-teman ya? Ini boleh lihat di YouTube tutorialnya ya, banyak sekali di sana tutorialnya ya. Jadi biar lebih jelas nanti boleh di searching di YouTube teman-teman ya. Nah, jadi bukan hanya wajib membuat faktur pajak saja ya, PKP penjual kendaraan motor bekas juga ini harus melaporkan surat pemberitahuan masa PPN ya. Jadi setiap masa pajak atau setiap bulan ya. Nah, lapor SPT masa PPN ini harus dilakukan melalui aplikasi e-faktur ya. Jadi itu kewajibannya. Nah, PKP pemungut ini wajib setorkan PPN terutangnya ya. Jadi sebagai pihak yang menjual kendaraan bermotor bekas dan wajib memungut pajak pertambahan nilai, maka harus menyetorkan PPN terutang ke kas negara ya. Dalam proses penyetoran pajak pertambahan nilai terutang ini harus membuat kode billing terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi ini DJP akan menerbitkan kode billing yang tercantum dalam surat setoran pajak ya, berikut jumlah PPN terutang yang harus dibayarkan
ya. Dan kalau sekarang sih cara bayar PPN terutang makin mudah dan simpel teman-teman ya. Sebab Anda dapat membayar PPN terutang melalui halaman SPT masa PPN ya. Jadi itu kewajiban perpajakan untuk showroom mobil bekas ya. Nah, itu saja untuk hari ini teman-teman. Jika ada yang mau bertanya seputar perpajakan ya secara langsung, boleh ikuti live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya. Dan bagi teman-teman yang mau berdiskusi khusus dengan saya, Anda bisa membuka website di www.lembagabantuanpajak.com ya, www.lembagabantuanpajak.com. Oke, terima kasih semua teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.